Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Jika ini benar, ini lebih biadab daripada binatang. Pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli dengan RON 92. Ini korupsi tingkat pertama yang merugikan negara. Ini masyarakat belum dirugikan secara langsung ini, yang nomor satu. Namun yang kedua, minyak yang tadi 90, diberi aditif, dioplos katanya, menjadi 92, yang harusnya Petralite menjadi Pertamax, dijual di SPBU Retail. Ini secara langsung menyakiti perasaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Why? Satu, ketika masyarakat lagi susah disuruh membeli BBM non-subsidi. Ketika mereka sudah sepakat, walaupun sebagian tidak ikhlas, mereka beli BBM non-subsidi, ternyata yang dibeli sama mereka Pertamax itu adalah oplosan. Ini bajingan, ini benar-benar biadab. Yang kedua, mobil-mobil yang mereka harus isi dengan Pertamax terpaksa mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah. Maka biaya kerusakan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat sudah beli lebih mahal untuk barang sampah. Yang kedua, mobilnya rusak juga tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi Anda, para tersangka, Anda lebih biadab daripada binatang. Dan ingat, anak-anak Anda, keluarga Anda akan menanggung karmanya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit langsung meninggal. Ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan itu benar-benar luar biasa menyakiti hati perasaan masyarakat. Korupsi senilai 193 triliun, kalau saya tidak salah, itu hanya 2023. Secara keseluruhan sudah hampir 1.000 triliun. Dan itu negara kita dirugikan dan uang masyarakat dirugikan. Anda bisa bayangkan, ketika sudah ditangkapnya para bajingan-bajingan ini, melalui berita yang saya lihat di Lambe Tura, bahkan konferensi pers dari mungkin ya public relationnya Pertamina masih menyangkal dan mengatakan bahwa itu tidak terjadi dan kualitas baik-baik saja. Ini menyakiti seluruh masyarakat dan saya sangat tersakiti. Seandainya terbukti bahwa oplosan terjadi, menurut saya kepada teman-teman dari Polri, orang ini harus ada yang melaporkan untuk pasal 242, keterangan palsu, dan harus dipidanakan. Jadi menurut saya, kejadian yang menimpa masyarakat melalui kasus Pertamina adalah sebuah contoh hancurnya harapan bangsa Indonesia dan ditindasnya hak rakyat yang sampai pada akhirnya banyak Gen Z yang apatis. Saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo dan benar-benar mulai membersihkan dan menangkap para penjahat-penjahat ini. Mudah-mudahan tidak diberikan hukuman ringan karena jika terjadi di negara lain, udah pasti hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena ini merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Not to mention berapa uang yang dirugikan dari negara. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani. Berani mengoreksi diri. Berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Viral korupsi di Pertamina. Korupsi kali ini betul-betul sangat menyakitkan hati rakyat dan merugikan negara bisa mencapai 1 kuadriliun. Kurang ajar kan? Bagaimana informasi selengkapnya? Hampir 1 kuadriliun rupiah negara akibat korupsi di Pertamina Patraniaga, tersangka bertambah. 4 fakta kasus korupsi Pertamina, peran 7 tersangka hingga kerugian negara 193 triliun rupiah. Kerugian negara akibat korupsi di Pertamina Patraniaga diperkirakan mencapai hampir 1 kuadriliun atau nyaris 1.000 triliun rupiah. Tersangka juga bertambah. Estimasi ini muncul berdasarkan perkiraan Kejaksaan Agung terbaru. Ya,
Kejagung memperkirakan kerugian negara akibat kasus mega korupsi itu bisa menembus 968,5 triliun rupiah. Sebelumnya negara disebut-sebut kecolongan 193,7 triliun rupiah. Namun ternyata nilai kerugian negara tersebut hanya untuk 1 tahun, yaitu di tahun 2023. Hal ini diungkap oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kaspuspenkum Kejagung, Harly Siregar. Harly mengatakan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga hanya hitungan untuk tahun 2023 saja. Harly menyebut tempus delikti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi atau tipikor untuk tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023 belum dihitung. Bahkan, sambung Harly, kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Dia menjelaskan hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin Senin itu sebesar 193,7 triliun rupiah, perhitungan sementara ya. Tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap 5 komponen itu baru di tahun 2023, katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu 26 Februari 2025. Harly mengungkapkan, jika dihitung secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama tahun 2018 sampai tahun 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempusnya tahun 2018 sampai tahun 2023. Kalau sekiranya di rata-rata di angka itu 193,7 triliun rupiah setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara, katanya. Harly menyebut pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Dia mengatakan penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Kita ikuti perkembangannya nanti, ujarnya singkat. Di sisi lain, Harly menjelaskan temuan kasus dugaan mega korupsi ini berawal dari keluhan masyarakat di beberapa daerah terkait kandungan dari bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax yang dianggap jelek. Setelah adanya temuan tersebut, Harly mengungkapkan pihaknya langsung melakukan kajian mendalam. Kalau ingat beberapa peristiwa di Papua dan Palembang terkait dugaan kandungan minyak yang jelek. Ini kan pernah mendapatkan respons luas dari masyarakat kenapa kandungan Pertamax yang begitu jelek, jelasnya. Selain itu, ada pula temuan bahwa pemerintah menganggarkan subsidi terkait BBM yang dirasa janggal yang ternyata akibat kelakuan para tersangka. Sampai pada akhirnya, ada liniernya atau keterkaitan antara hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian yang tadi terkait misalnya mengapa harga BBM harus naik dan ternyata ada beban negara yang seharusnya tidak perlu, tapi karena ada sindikasi oleh para tersangka ini, jadi negara harus mengemban beban kompensasi yang begitu besar, jelas Harly. Tersangka ditetapkan, diberitakan sebelumnya dalam kasus ini. Kejagung telah menetapkan 7 tersangka dari kasus mega korupsi tersebut. Mereka adalah Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, dan Vice Presiden Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Lalu, tersangka lainnya ada Dirut PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Beneficiary Owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Katulistiwa Muhammad Kiri Andrianto Riza, Komisaris PT Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menuturkan kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika pemerintah tengah mencanangkan pemenuhan minyak mentah wajib berasal dari produksi dalam negeri. Namun, 3 tersangka yaitu Rifa, Sani, dan Agus justru tidak melakukannya dan memutuskan untuk pengkondisian saat rapat organisasi hilir atau ROH. Hal itu, kata Kohar, dilakukan demi melakukan impor minyak mentah.
Pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor, ujar Kohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta. Senin tanggal 24 Februari tahun 2024. Selain itu, ada pula modus di mana mereka kong kali kong dengan broker yaitu Riza, Dimas, dan Gading selaku broker terkait kegiatan ekspor minyak dari kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS. Kong kali kong itu berupa pengaturan harga yang diputuskan dengan melanggar peraturan demi kepentingan pribadi masing-masing. Seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, jelasnya. Lalu, deretan pelanggaran hukum kembali dilakukan ketika Rifa, Sani, dan Agus memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang. Selanjutnya, ada pula Dimas dan Gading yang melakukan komunikasi ke Agus untuk memperoleh harga tinggi meski secara syarat belum terpenuhi. Rifa juga melakukan pelanggaran di mana justru membeli bahan bakar minyak atau BBM jenis RON 90 meski yang dibutuhkan adalah RON 92. Tak cuma itu, Yoki juga diduga melakukan markup kontrak dalam pengiriman minyak impor. Apa yang dilakukan Yoki ini membuat negara harus menanggung biaya fee mencapai 13-15%. Namun, Riza justru memperoleh keuntungan, sehingga tersangka MKAR atau Riza mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, ungkap Kohar. Kohar mengatakan rangkaian perbuatan tersangka ini membuat adanya gejolak harga BBM di masyarakat lantaran terjadi kenaikan. Hal ini membuat pemerintah semakin tinggi dalam memberikan kompensasi subsidi. 4 fakta kasus korupsi Pertamina, peran 7 tersangka hingga kerugian negara Rp193 triliun. Kejagung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Persero, Subholding, serta kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar dalam konferensi pers. Senin tanggal 24 Februari tahun 2025 malam. Ketujuh tersangka tersebut yakni Rifa Siahaan atau RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kemudian AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gereja selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak. Berikut sederet fakta kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, serta KKKS pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023. 1. Tersangka ditahan. Kohar menyebut usai ditetapkan sebagai tersangka, ketujuh orang tersebut langsung ditahan. Tim penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka 20 hari ke depan sejak Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, ujarnya. 5 orang tersangka yakni RS, YF, DW, Gereja, dan MKAL ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara 2 tersangka lainnya, SDS dan AP, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 2. Konstruksi kasus. Kejagung mengungkapkan, pada tahun 2018 sampai tahun 2023, untuk pemenuhan kebutuhan minyak mentah, seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Pertamina wajib mencari pasokan dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan mengimpor. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Nomor 42 Tahun 2018, ungkap Kohar. Namun, kata ia, berdasarkan fakta penyidikan, tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir sebagai dasar menurunkan produksi kilang. Hal itu membuat produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya.
dan pada akhirnya pemenuhannya dilakukan dengan cara impor. Saat produksi kilang sengaja diturunkan. Minyak mentah produksi dalam negeri dari KKKS sengaja ditolak dengan alasan produksi minyak mentah oleh KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis, tegasnya. Padahal harga yang ditawarkan oleh KKKS masih masuk rank atau kisaran harga HPS, ujarnya. Alasan kedua, lanjutnya, produksi minyak mentah KKKS ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dengan spek. Namun faktanya minyak mentah bagian negara masih sesuai spek kilang dan dapat diolah atau dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya. Pada saat minyak mentah dalam negeri oleh pihak KKKS itu ditolak dengan dua alasan tersebut, maka menjadi dasar agar minyak tersebut harus diekspor ke luar negeri, ucapnya. Jadi bagian KKKS tadi karena ditolak dengan alasan sesuai dengan spek, harganya tidak sesuai dengan HPS, maka secara otomatis bagian KKKS harus diekspor ke luar negeri, ujar Kohar. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patraniaga melakukan impor produk kilang. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri, terdapat perbedaan harga yang sangat tinggi atau sangat signifikan. Pada saat KKKS mengekspor bagian minyaknya karena tidak dibeli oleh PT Pertamina, pada saat yang sama PT Pertamina mengimpor minyak mentah dan produk kilang, katanya. Selanjutnya untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga diperoleh fakta adanya permufakaan jahat mensrea antara penyelenggara negara yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan YF bersama dengan broker yaitu tersangka MK, DW dan gereja sebelum dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, jelasnya. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan, Actus Reus, pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, ungkapnya. Sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan DMUT atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi atau spot yang tidak memenuhi persyaratan, ucapnya. 3. Peran 7 tersangka. Kohar mengungkapkan peran ke-7 tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka RS, SDS, dan AP diduga memenangkan DMUT atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Sementara tersangka DM dan gereja diduga melakukan komunikasi dengan AP untuk dapat memperoleh harga tinggi atau spot pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor minyak mentah dan dari RS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage atau depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan, ujarnya. Sementara tersangka YF diduga melakukan markup kontrak shipping, pengiriman yang dilakukan. Hal itu membuat negara mengeluarkan fee sebesar 13-15% secara melawan hukum. Sehingga tersangka MKAL mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HIP, harga indeks pasar, BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal, tinggi, sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN, jelasnya. 4. Kerugian negara. Kohar mengungkapkan beberapa perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah, yang bersumber dari komponen sebagai berikut. 1. Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah. 2. Kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar 2,7 triliun rupiah. 3. Kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar 9 triliun rupiah. 4. Kerugian pemberian kompensasi 2023 sekitar 126 triliun rupiah. 5. Kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar 21 triliun rupiah.
Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP paparnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.